Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Apakah ada yang sedang sakit? Jika ada yang sedang sakit, mari kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Nah, di awal pembelajaran ini, saya buka dengan satu quotes ya, anak-anak. Kayak gini quotes-nya. Jangan pernah takut mencoba dan gagal, namun takutlah bahwa kamu terlambat untuk mencoba. Adakah yang tahu maksud dari quotes tersebut? Kalau ada, boleh raise hand ya. Ya, tepat. Jawaban dari Mbak Amal tadi sudah tepat ya. Nah, quotes ini sebagai salah satu penyemangat saya dalam hidup saya. Jadi kita sebagai manusia, jangan pernah takut gagal. Tapi, takutlah jika tidak mencoba sama sekali. Nah, jadi quotes itu sebagai sebuah acuan saya buat belajar terus gitu. Misalkan gini ya, kita mau mengejar impian kita. Nah, jangan pernah takut gagal gitu. Kalau misal gagal, ya coba lagi. Gagal lagi, coba lagi sampai menuju ke suksesan seperti itu. Nah, kita masuk ke materi ya. Saya izin share screen. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya. Nah, kita masuk ke teks laporan hasil observasi ya. Tapi minggu lalu kan kita mempelajari mengenai teks editorial. Nah, kalau kalian memahami materi yang sudah saya jelaskan kemarin, pasti kalian tidak asing dengan teks editorial. Coba, apa itu teks editorial? Boleh raise hand atau kemukakan langsung ya. Ya, benar sekali bahwa teks editorial itu sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi sebuah pendapat ya teman-teman, atau sebuah pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual
Dan penulisannya itu faktual serta logis, ya gitu. Benar ya tadi? Kita masuk ke materinya. Teks laporan hasil observasi. Apakah ada yang sudah tahu mengenai teks laporan hasil observasi? Belum, Bu, karena belum dijelaskan. Kita ke slide berikutnya. Sebelum kita mengarah ke pengertian teks laporan hasil observasi, kita merujuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu untuk mengajak siswa ikut berpikir dalam penyusunan secara sistematis yang berisi laporan kegiatan yang diamati. Lalu, siswa dapat memahami bahwa teks laporan hasil observasi bertujuan untuk mengamati suatu objek berupa penjabaran umum mengenai objek yang diamati atau diteliti. Saya lanjut. Nah, setelah tujuan tadi, kita masuk ke definisi teks laporan hasil observasi. Pengertian dari laporan dan juga observasi itu sendiri, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari kata laporan dulu, dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Sementara untuk kata observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Jadi dapat disimbolkan bahwa teks laporan hasil observasi atau teks observasi merupakan teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Atau secara sederhananya, teks laporan hasil observasi merupakan laporan atau karya tulis yang disusun secara sistematis berisi laporan kegiatan yang diamati. Apakah sampai sini paham? Kita lanjut. Tadi kan definisi secara umum ya, anak-anak. Sekarang definisi teks laporan hasil observasi menurut para ahli. Yang pertama, dari Kosasih. Dia berpendapat bahwa teks laporan hasil observasi menurut Kosasih sendiri adalah hasil analisis yang sistematis dan menyeluruh berdasarkan sudut pandang keilmuan. Lalu, Nawawi dan Martini juga berpendapat bahwa teks laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan mengamati dan pencatatan secara urut. Jadi terstruktur gitu, berurutan gitu. Lalu yang ketiga, Prof. Heru. Beliau berpendapat bahwa teks laporan hasil observasi merupakan catatan yang isinya merupakan pengamatan yang sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuannya. Lalu yang keempat, yaitu Sugiono. Beliau berpendapat bahwa teks laporan hasil observasi adalah sebuah catatan atau tulisan yang isinya mengenai seluruh proses penelitian, mengamati situasi dan juga kondisi. Lalu yang kelima, yaitu Hana Jumhana. Beliau berpendapat bahwa teks laporan hasil observasi merupakan sebuah tulisan yang berisi hasil dari metode ilmiah yang masih menjadi acuan dalam ilmu pengetahuan empiris dan sebagai cara yang sering digunakan untuk mengumpulkan data. Kita lanjut ya.
Lalu terdapat tujuan teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang pertama, mengatasi atau memberikan solusi suatu permasalahan. Yang kedua, mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru. Yang ketiga, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengawasi atau memperbaiki suatu objek dan juga metode yang sudah ada. Yang terakhir, menginformasikan perkembangan yang sedang berjalan. Saya lanjut ya. Kita masuk pada manfaat teks laporan hasil observasi. Apa sih manfaatnya? Ada di slide berikutnya ya. Nah, manfaat dari teks laporan hasil observasi itu sendiri yang pertama, sebagai bahan pertanggungjawaban. Nah, kita misal membuat teks laporan hasil observasi. Nah, kita itu harus bertanggung jawab atas apa yang kita amati gitu. Jadi tidak melulu buat laporan kok gitu. Jangan seperti itu. Kita harus bertanggung jawab terhadap teks laporan hasil observasi yang mana kalau misal kita mengikuti lomba itu akan dipertanggungjawabkan di perlombaan itu gitu. Misalnya ya, kita mengikuti lomba, lalu kita mengumpulkan teks laporan hasil observasi, lalu dinilai dan ditanya, kenapa harus pakai objek ini gitu. Yang kedua, menambah pengetahuan. Sudah jelas ya bahwa teks laporan hasil observasi itu dapat menambah pengetahuan kita secara luas gitu. Yang ketiga, sebagai gambaran lengkap. Kalau kalian sudah pernah membuat teks laporan hasil observasi, pasti kalian tuh sudah mengetahui gambaran secara lengkap gitu. Jadi apa sih yang harus ada, apa sih yang harus nggak ada gitu. Lalu yang keempat, mendapatkan data-data objektif. Nah, apa sih yang diamati dalam teks laporan hasil observasi? Pastikan objek kan gitu. Nggak mungkin kayak apa ya, sebuah orang atau wawancara orang, pasti itu objek seperti benda gitu. Jadi bukan manusia yang diamati, tapi sebuah benda gitu. Lalu yang kelima, sebagai bahan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan peristiwa yang telah diamati. Ini benar sekali ya teman-teman. Jadi kalau teks laporan hasil observasi itu bisa menjadi sebuah penafsiran gitu untuk teks laporan hasil observasi yang berikutnya gitu. Jadi itu kita bisa menemukan ide-ide dari teks laporan hasil observasi yang sudah dibuat gitu. Apakah sampai sini paham? Kalau paham kita lanjut ya. Kita masuk ke fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, fungsi yang pertama, melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian. Lalu yang kedua, menjabarkan fakta dan informasi. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu sifatnya fakta ya, bukan opini. Jadi kita benar-benar mengobservasi sebuah benda itu secara fakta, detail gitu, secara nyata gitu. Lalu yang ketiga, sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan atau penelitian. Lalu yang keempat, sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya apa aja sih gitu? Nah, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yang pertama, seluruh informasinya bersifat objektif. Jadi kita benar-benar meneliti sebuah benda gitu. Meneliti sebuah objek gitu. Sebagai objek kajian kita gitu. Yang kedua, data maupun informasi yang digunakan merupakan fakta yang nyata adanya. Jadi teks laporan hasil observasi itu bukan sebuah yang mengada-ada ya, tapi kita benar-benar meneliti.
Jadi itu hasilnya tuh tetap fakta, nyata adanya. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya atau valid. Seperti yang tadi kita bicarakan mengenai manfaat, bahwa ciri-cirinya juga dapat dipertanggungjawabkan ya. Lalu yang keempat, pengamatan dan juga hasil pengamatan disusun secara sistematis. Benar ya, jadi secara berurutan. Kalau membuat teks laporan hasil observasi. Yang kelima, peninjauan dilakukan secara cermat dan teliti. Kalau membuat teks laporan hasil observasi, kita harus tetap teliti. Dan semisal ada kekeliruan, kita harus mengulanginya lagi gitu. Jangan sampai keliru gitu kalau bisa. Kita masuk ke sifat teks laporan hasil observasi. Sifat yang pertama yaitu informatif, yaitu menyajikan atau memberikan informasi yang berguna atau sesuai kebutuhan pembacanya. Yang kedua, komunikatif, supaya isi laporan mudah dimengerti dan informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Biasanya teks observasi menggunakan kalimat dan juga kata yang membuat seakan-akan kita berkomunikasi dengan teks tersebut. Lalu yang ketiga, objektif. Teks observasi tentunya harus faktual karena disusun berdasarkan penjabaran fakta dan informasi. Lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, di sini terdapat tugas 1 dan tugas 2 yang saya berikan kepada anak-anak sekalian untuk dikerjakan dengan waktu 10 menit ya. Saya tunggu. Apakah ada yang kesulitan dengan tugas-tugasnya? Nah, saya jelaskan ya tugas 1. Mencari contoh teks laporan hasil observasi. Setiap siswa mencari satu contoh yang berbeda dengan siswa yang lain dengan waktu 5 menit. Kalian mencari di internet, boleh, Chrome boleh, terserah, bebas, asal tidak sama. Lalu yang tugas 2, menganalisis contoh teks laporan hasil observasi tersebut dan apa yang dibahas dan sebutkan hal-hal yang penting di dalam teks laporan hasil observasi, waktunya 5 menit. Jadi kalian mencari contohnya dan melihat apa yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Saya tunggu. Apakah sudah semua? Baik, saya melanjutkan pembahasan materi dulu ya. Kita lanjut. Kita masuk ke metode teks laporan hasil observasi. Metode dari tes laporan hasil observasi itu sendiri yang pertama, melakukan observasi dengan berbentuk tes. Yang kedua, melakukan observasi dengan menyebarkan kuesioner. Kita memberikan sebuah kertas, kita bagikan, dan mereka mengisi. Gitu. Mana yang paling banyak, itu yang akan diobservasi. Lalu yang ketiga, melakukan observasi dengan wawancara langsung. Nah, kalau wawancara langsung ini berarti kita dengan manusia dan manusia ya. Jadi tidak dengan benda. Tapi tetap yang diobservasi itu adalah benda. Yang keempat, melakukan observasi dengan mengambil atau merekam kondisi atau fenomena yang ada yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang kelima, melakukan observasi langsung di lokasi. Nah, ini terjun langsung ya.
yang kelima ini. Lanjut, struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ada 3 ya. Kalau kita mau membuat teks laporan hasil observasi secara berurutan, nah kita menggunakan struktur ini ya anak-anak. Jadi yang pertama itu pasti, paling utama itu adalah pendahuluan. Gak mungkin kesimpulan itu ada di atas sendiri atau di depan sendiri, gak mungkin. Pasti di akhir gitu. Nah, pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang kenapa memilih topik tersebut sebagai observasi. Tujuannya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan. Lalu, yang paling tengah atau inti, yaitu isi atau pembahasan. Nah, isi atau pembahasan ini berisi menjelaskan sejarahnya, kegunaannya, fungsinya, dan hal-hal yang terkait diiringi oleh fakta-fakta dari topik observasi. Hal ini bisa berupa gambar, tabel, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi hal-hal yang mewakili unsur-unsur penting dalam kegiatan laporan hasil observasi, seperti apa yang ditemukan, dan tidak boleh ada unsur opini, harus fakta. Apakah sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, saya lanjut. Kita sudah di penghujung pembelajaran bahasa Indonesia ini ya. Nah, saya memberikan tugas kepada anak-anak. Tadi kan sudah ada tugas 1, tugas 2. Nah, itu dikumpulkan di Google Drive dengan ketua kelas. Nanti baru dikirimkan ke email saya. Oke? Nah, terus tugas yang ketiga, ini PR kalian ya. Tugas penilaian hasil belajar. Setelah kalian belajar mengenai teks laporan hasil observasi, nanti PPT saya bagi ke kalian agar bisa kalian pelajari. Amatilah lingkungan di sekitarmu dan observasilah, lalu buat kerangka teks laporan hasil observasi selama 15 menit. Kemudian setelah pembelajaran selesai, susunlah kerangka tersebut menjadi sebuah teks laporan hasil observasi di kertas folio, deadline 1 minggu. Nah, setelah kalian mengetahui tugas ini, kalian membuat tes laporan hasil observasi. Jadi kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian, entah ada kupu-kupu atau semacamnya, kalian observasi, dan dibuat di kertas folio, dikumpulkan minggu depan. Apakah sudah dimengerti tugasnya? Baik, saya lanjut. Nah, kesimpulan dari pembelajaran daring bahasa Indonesia mengenai teks laporan hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi atau teks observasi adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Atau secara sederhananya, teks laporan hasil observasi adalah laporan atau karya tulis yang disusun secara sistematis. Berisi laporan kegiatan yang diamati memiliki metode, ciri-ciri, manfaat, serta struktur yang sangat lengkap dan mudah dipahami. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya teman-teman pembelajaran daring bahasa Indonesia kelas 10 ini. Kita akhiri. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran daring pada pagi menjelang siang ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri ya teman-teman. Bila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya.